Huo Yuhao mengangguk dengan lembut dan tidak mengatakan apapun. Namun, ada pandangan tegas di matanya. Hanya saja Nangongwan tidak tahu bahwa dia tidak bertekad hanya untuk memenangkan turnamen. Ketujuh juri selanjutnya diperkenalkan, mereka semua adalah insinyur jiwa tingkat lanjut. Ada 3 insinyur jiwa kelas 9 di antara mereka, dan 4 sisanya adalah kelas 8. Ketika ketujuh dari mereka muncul bersama, mereka tampak sangat mengesankan. Pidato mereka tidak begitu intens, mereka lebih fokus pada keadilan turnamen. Mereka tidak memprovokasi 9 pesaing dengan kata-kata mereka. Ketujuh juri tersebut segera duduk di atas panggung di 7 kursi nyaman yang telah disiapkan sebelumnya untuk mereka. Kini ada 9 meja ukir di panggung luas ini. Meja ukir ini masing-masing berukuran 2 kali lebih besar dari meja ukir yang digunakan pada putaran sebelumnya. Saat ini, anggota dari ketiga organisasi sedang menyiapkan peralatan dan logam langka yang mereka bawa. Bahkan sebelum turnamen dimulai, ketiga pihak sudah diadu satu sama lain. Melalui deteksi spiritualnya, Huo Yuhao mengamati 9 meja ukiran. Meskipun dia adalah orang yang tenang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Dia belum pernah melihat peralatan tingkat seperti itu, bahkan di aula kebajikan terkemuka. Setiap instrumen dan alat sangat indah. Dengan semua ini, kecepatan dan ketepatannya akan meningkat pesat. Lebih jauh lagi, dia bahkan mungkin bisa menciptakan alat jiwa di luar kelasnya, sedangkan untuk logam langka, dia punya sebanyak yang dia mau. Bahkan ada beberapa logam langka yang belum pernah dilihat Huo Yuhao sebelumnya. Aliansi Dusquater memiliki variasi logam langka terbesar, ada 64 tipe berbeda. Pancaran semua logam langka tersebut bahkan membuat para juri di atas panggung tergoda. Mereka benar-benar menghabiskan banyak uang. Huo Yuhao kagum. Dia melihat sekeliling untuk menatap mata Hichaito. Mereka sudah membuat rencana sebelum datang. Di babak grand final, mereka tak akan bisa menahan diri lagi. Di satu sisi, mereka bisa menguji kemampuannya. Di sisi lain, mereka menginginkan imbalan yang menguntungkan. Jika mereka menang, mereka bisa mendapatkan alat jiwa kelas 9, bersama dengan cangkang meriam jiwa stasioner kelas 9. Hal-hal seperti itu tidak bisa dibeli dengan uang. Selain itu, mereka juga akan memenangkan banyak sekali logam langka. Huo Yuhao lebih tertarik pada hal-hal yang tidak dia ketahui. Jika Hichaito diberi kesempatan untuk melakukan penelitian dengan semua hal ini, dia mungkin bisa menemukan alat jiwa baru. Baiklah, momen serunya telah tiba. Saat ketiga pihak mempersiapkan perlengkapannya untuk turnamen nanti. Kita biarkan 7 juri kita menjaga hadiah grand final kita. Hadiah ini sudah disiapkan untuk pemenang kita malam ini. Mari kita undang ketua juri kita untuk malam ini, Insinyur Jiwa kelas 9 dan Starsky Do Ulwo Yeyulin, untuk mempersembahkan hadiah utama kami, seorang tetua yang duduk di tengah ketujuh hakim berdiri. Dia mengangkat tangan kanannya, dan titik cahaya perak melesat ke langit, itu seperti percikan perak. Namun, ukurannya bertambah seiring naiknya. Ketika berada 100 meter di udara, itu benar-benar berubah menjadi bola cahaya perak yang terang. Langit bintang Do Ulwo Yeyulin. Huo Yuhao tercengang. Ketika dia berada di Akademi Serek, dia pernah mendengar Guru Fen Yu menyebutkan beberapa insinyur jiwa kelas 9 yang terkenal di Kekaisaran Matahari Bulan. Starsky Do Ulwo adalah seorang insinyur jiwa kelas 9, sekitar peringkat 92 atau 93. Dalam hal pembuatan alat jiwa, dia adalah seorang jenius. Dia sebanding dengan Jing Hongchen, dan berspesialisasi dalam menciptakan semua jenis alat jiwa dataran tinggi. Itulah sebabnya dia mendapatkan gelarnya. Mata ketakutan Hichaito ditemukan oleh pria ini. Dikabarkan bahwa alat jiwanya bisa berubah menjadi bintang selama perang, mengeluarkan kekuatan ofensif yang besar. Dia bahkan bisa memanfaatkan fenomena langit untuk menyerang. Alat jiwa senama miliknya disebut Summon Divine Needle. Itu diperingkat sebagai salah satu tingkat kekuatan ofensif tertinggi dari semua alat jiwa kelas 9, bola cahaya perak di langit akhirnya stabil. Setelah ini, sinar perak turun dari langit dan mendarat di Yeyulin. Dia tidak bersuara, tapi menirukan gerakan mengangkat. Tiba-tiba, bola cahaya keemasan muncul di dalam sinar cahaya perak. Bola ini memiliki diameter 1 meter. Saat perlahan naik, ia menyerupai matahari. Bersinar bersama bola cahaya perak hingga tiba di sebelahnya, kedua bola cahaya ini berkoordinasi satu sama lain di langit, berputar mengelilingi pusat yang tak terlihat.
Mereka menjalin bola emas perak yang lebih besar di udara, tidak ada aura kuat dari kedua bola cahaya ini. Namun, semua insinyur jiwa kelas 8 ke atas yang akrab dengan Starsky Douluo terkejut ketika mereka melihatnya. Tuan Ye yang kami hormati, bisakah Anda memperkenalkan hadiah ini kepada kami semua? Di hadapan Ye Yulin, Lucky tampak sangat hormat. Ye Yulin adalah seorang tetua dengan kepala botak. Pipinya merona, dan tatapannya menggemparkan. Dia mengangkat kepalanya dan sedikit enggan saat dia melihat bola cahaya emas dan perak. Dia berkata, hadiah utama malam ini adalah alat jiwa yang saya buat. Saya menyebutnya Sumoon Divine Needle. Alasan di balik nama ini adalah karena alat ini merupakan jangkar bagi kekaisaran matahari bulan. Alat ini mampu menutupi kekurangan dari Sun Divine Needle saya, yang hanya berfungsi di siang hari. Itu adalah alat jiwa tipe ofensif. Alat ini dapat terbang 1.600 meter ke udara, dan memiliki jangkauan efektif 30 km. Dengan kekuatan spiritual yang cukup, alat ini dapat mendeteksi target hingga 30 km jauhnya, dan menghasilkan serangan yang akurat. Namun, saya ingin mengingatkan semua pesaing muda kita, alat jiwa ini adalah karya saya yang paling membanggakan. Saya harap Anda tidak menodainya, pada saat yang sama, tolong jangan membongkarnya untuk mempelajarinya. Kalau tidak, kamu hanya akan mendapat serangan balik. Jarum ilahi Sumoon, Huo Yuhao dan Hichaito sama-sama terkejut. Alat jiwa kelas 9 dengan jangkauan efektif 30 km. Itu juga bisa mengeluarkan kekuatan spiritual yang sangat besar untuk deteksi dan akurasi. Itu terlalu kuat. Ini adalah pertama kalinya mereka menemukan alat jiwa kelas 9. Mereka baru sekarang menyadari mengapa seorang insinyur jiwa kelas 9 dapat menantang gelar Douluo meskipun jiwa bela dirinya tidak terlalu kuat. Selain itu, mereka juga menemukan bagaimana seorang insinyur jiwa kelas 9 memiliki keuntungan yang jelas dalam perang. Dalam sebuah duel, seorang insinyur jiwa kelas 9 jelas lebih rendah daripada judul Douluo yang memiliki 9 cincin. Namun, alat jiwa kelas 9 yang mereka buat sangat mematikan. Huo Yuhao pernah melihat alat jiwa kelas 8 sebelumnya. Namun, itu jauh berbeda dari alat jiwa kelas 9 ini. Tentu saja, Sumoon Divine Needle juga merupakan salah satu alat jiwa kelas 9 peringkat teratas. Hichaito sedikit bersemangat saat dia berbisik, junior kecil, benda ini dibuat khusus untukmu. Huo Yuhao memfokuskan pandangannya dan memelototinya. Hichaito baru menyadari bahwa dia telah mengucapkan kata-kata yang salah, dan segera menutup mulutnya. Namun, Nangongwan dan tetua ketiga sama-sama mendengarnya menyebutkan kata junior kecil. Meskipun mereka sedikit ragu, mereka tidak curiga, karena Hichaito tidak membeberkan apapun lebih jauh, jadi mereka tidak mengatakan apapun. Bagaimanapun, Huo Yuhao tampak seperti seorang guru jiwa jahat yang berspesialisasi dalam panggilan spiritual. Dengan kekuatan spiritualnya yang besar, dia sangat cocok menggunakan Sumoon Divine Needle. Tetua ketiga mendengus dan berkata, jangan tertipu oleh Ye Yulin. Sumoon Divine Needle-nya bagus, tapi perlu waktu 3 hari untuk mengisi daya. Selain itu, hanya dapat diisi menggunakan Sun Moon Essence. Kekuatan ofensifnya sangat bagus, tapi hanya bisa digunakan 3 kali setelah diisi. Selain itu, banyak kekuatan jiwa yang terkuras setiap kali digunakan. Ini sangat melelahkan. Jangkauan efektif 30 km juga bersifat teori. Namun, memang benar bahwa itu bisa mencapai 1600 meter ke udara. Nan Gongwan terkekeh dan berkata, tetua ketiga, akui saja. Kamu memang kalah dengan Ye Yulin dalam hal peralatan jiwa tingkat tinggi. Dia juga mewakili keluarga kekaisaran. Mengapa kamu harus mengadu domba dirimu dengannya? Meskipun Dewa Bulan Matahari Jarum sulit digunakan, itu masih salah satu alat jiwa kelas 9. Hanya ada manfaat yang bisa diperoleh dengan mendapatkannya. Namun, sebaiknya jangan menggunakannya sebelum Anda memiliki 9 cincin. Atau Anda mungkin mendapat serangan balik. Dari perkataan Ye Yulin, menurutku dia juga memasang semacam pengaturan peledakan diri di dalamnya. Jangan coba-coba membongkarnya. Saat dia berbicara dengan mereka semua, dia sebenarnya melihat ke arah Huo Yuhao saat dia berbicara. Rasanya seperti seorang guru yang membimbing muridnya. Huo Yuhao tidak bersuara, dan hanya mengangguk dengan lembut. Hichaito tertawa pada dirinya sendiri. Mereka yang baik selalu dimaksudkan untuk bersinar. Kemanapun junior kecil pergi, dia selalu menarik perhatian. Bahkan guru jiwa jahat pun ingin menerimanya sebagai murid.
pengenalan hadiah ini menyebabkan keributan besar. Turnamen akan segera dimulai. Final malam ini di pinggiran barat pasti akan menimbulkan gelombang besar di Kekaisaran. Sekarang mari kita undang 9 peserta turnamen rekayasa jiwa elit Kota Radian untuk naik ke panggung sekarang. Alat jiwa tipe pengatur waktu kita yang akurat telah disiapkan. Di segmen pertama kita malam ini, para pesaing akan diberikan waktu 6 jam untuk menciptakan alat jiwa. 7 juri kami akan memantau mereka selama 6 jam penuh. Mereka yang mencoba melanggar peraturan dan melakukan cara tidak adil akan didiskualifikasi. Harap perlakukan turnamen ini dengan serius. Lucky berkata dengan ekspresi tegas di wajahnya. Dia menggeser tubuhnya ke satu sisi dan memberi isyarat, para pesaing dari ketiga organisasi tersebut keluar dari tempat peristirahatannya. Mereka mengikuti pemimpinnya masing-masing naik ke atas panggung. Hichaito masih mendorong kursi roda Huoyuhao. Selain dia, peserta lainnya dalam keadaan bugar dan sehat. Nangongwan adalah orang paling depan. Dia adalah orang pertama yang naik ke panggung. Tatapannya sangat tajam, dan dia menatap Lucky dengan dingin. Lucky ketakutan, dan merasa kepalanya seperti dipukul. Ekspresinya berubah ketakutan, dan tanpa sadar dia mundur selangkah. Seorang Litong masih memasang senyum megah di wajahnya. Dia melirik ketiganya di belakang Nangongwan, dan senyumnya menjadi sedikit dipaksakan. Dia berkata, "Tuan Nangong, saya pernah mendengar ada seorang penyandang disabilitas di antara ketiga perwakilan Anda dan menganggapnya hanya lelucon, tetapi memang benar bahwa Anda memilih seorang cacat. Anda benar-benar kreatif." Nangongwan tersenyum dan berkata, "Kecacatan fisik bukanlah apa-apa. Kecacatan yang lebih parah ada di sini. Fatal." Saat dia berbicara, dia menunjuk ke kepalanya sendiri. Ekspresi seorang Litong sedikit berubah. Dia agak takut pada Nangongwan. Setelah bertahun-tahun berinteraksi, dia secara alami tahu bahwa Nangongwan adalah seorang guru jiwa jahat. Hanya saja kamar dagang Alto didukung oleh militer, sehingga dia tidak takut berurusan dengan Nangongwan dalam skala besar. "Oh, Kakak Nangong, kamu masih tetap tajam seperti biasanya." "Aku sangat ketakutan." Shangguan WR naik ke panggung seperti biasa dan tiba di samping Nangongwan. Senyuman Nangongwan semakin lebar. "Lama tidak bertemu. Kakak perempuan Shangguan, kamu masih terlihat semuda biasanya. Aku sangat mengagumimu karena hal itu." Nangongwan terlihat seperti orang yang lebih tua, tapi dia menyebut Shangguan WR sebagai kakak perempuannya. Semua orang merasa sangat kesal dengan hal itu. Pesona yang mereka rasakan setelah melihat penampilan menakjubkan Shangguan WR juga menghilang. Ekspresinya berubah, dan dia langsung terlihat sangat kedinginan. "Nangongwan, kamu sedang mendekati kematian." Nangongwan masih tersenyum lebar seperti sebelumnya. Dua percikan abu-abu keperakan muncul di matanya. "Kakak perempuan Shangguan, tenanglah. Turnamen akan segera dimulai." Shangguan WR juga sedikit ketakutan saat melihat percikan api di matanya. Dia mendengus dan mendapatkan kembali ekspresi aslinya. "Kalau begitu ayo kita mulai. Aku akan membuatmu membayar apa yang terjadi hari ini di lain waktu." Setelah ketiga pemimpin menyelesaikan percakapan singkat mereka, mereka semua mundur ke sisi masing-masing. Selain mengamati kompetitor, mereka tidak melakukan apapun. Di bawah begitu banyak pengawasan, bahkan mereka tidak berani melakukan trik apapun. Huoyuhao juga mengamati lawan-lawannya. Ketiga perwakilan kamar dagang Alto semuanya laki-laki. Mereka tampaknya berusia sekitar 30 tahun, dan tidak terlihat istimewa. Satu-satunya hal penting tentang mereka bertiga adalah ketenangan mereka. Terbukti, mereka adalah insinyur jiwa yang berpengalaman dan berbakat. Aliansi umum pasti akan menarik perhatian. Ketiga wakilnya adalah perempuan, ada insinyur jiwa perempuan, tetapi mereka jauh lebih jarang daripada insinyur jiwa laki-laki. Aliansi umum mengirimkan 3 insinyur jiwa wanita, dan mereka semua sangat cantik. Itu sangat mengejutkan. Terbukti, mereka semua dibina oleh Common Alliance, ketiganya dibalut dalam 3 warna berbeda, merah, kuning, dan biru. Ketiga warna primer ini memang sangat mudah dikenali. Wanita berbaju merah itu sangat menakjubkan. Dia seperti bunga mawar yang sedang mekar, sedangkan wanita berbaju biru tampak sangat dingin dan sombong. Sedangkan untuk wanita berbaju kuning, dia mengenakan gaun istana yang panjang. Dia sangat anggun, seperti seorang putri. Ketiga wanita itu semuanya istimewa dengan caranya masing-masing.
Semuanya sangat luar biasa, namun, Huo Yuhao hanya menganggap mereka sebagai orang biasa, karena mereka tidak bisa mengendalikan jiwanya sendiri. Segala sesuatu yang mereka tampilkan di permukaan sebenarnya telah dilatih, itu tidak alami. Wanita seperti itu tidak bisa dibandingkan dengan Wang Dong'er. Mereka bahkan tidak cocok untuk dibandingkan dengan Wang Dong'er. Jangan tertipu oleh penampilan mereka. Para insinyur jiwa yang diasuh oleh aliansi umum sangat licik. Jika ada kesempatan, lakukanlah dengan keras. Jangan beri mereka kesempatan. Suara Nan Gongwan terdengar di telinga Hichaito, Huo Yuhao dan Huang Zheng. Huo Yuhao memikirkan sesuatu. Memang benar, para wanita ini akan mendapatkan keuntungan sampai batas tertentu. Terhadap kecantikan yang menggerahkan, pria normal manapun akan lebih berbelas kasihan. Ye Yulin memberi isyarat dan berkata, "Ketiga pemimpin, silakan turun dari panggung. Pesaing, ambil posisi dan bersiap untuk berkompetisi." Nan Gongwan, Shangguan Wei dan An Litong saling berpandangan. Ada tatapan dingin di mata mereka saat mereka berbalik. Hichaito mendorong Huo Yuhao ke belakang meja ukiran sebelum dia melanjutkan ke meja ukirannya sendiri di belakangnya. Ye Yulin meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dia tampak sangat tegas. Bahkan di hadapan para pemimpin dari 3 organisasi, dia tetap bersikap belak-belakan. Jika bukan karena Su Tianran yang mengundangnya secara pribadi, dia tidak akan muncul hari ini. Dia hanya bersedia berpisah dengan Sumoon Divine Needle miliknya setelah Su Tianran menjanjikan kompensasi kepadanya. Menurutnya, para insinyur jiwa harus lebih banyak berinvestasi dalam penelitian alat jiwa. Bersaing di turnamen hanya membuang-buang waktu. Apalagi turnamen ini diselenggarakan oleh organisasi bawah tanah. Itu sebabnya dia tidak menyukai salah satu pesaing yang akan bersaing. Mereka berdua adalah insinyur jiwa kelas 9, tetapi status Ye Yulin tampaknya lebih tinggi dibandingkan dengan Zheng San. Mengingat arah penelitian yang berbeda, insinyur jiwa kelas 9 akan mencapai hal yang berbeda. Ye Yulin termasuk di antara 3 insinyur jiwa kelas 9 teratas di Kekaisaran Matahari Bulan. Dalam hal kemampuannya, dia setidaknya berada di standar Jing Hongchen. Ia bahkan diakui sebagai pengontrol bintang dan langit. Saat ini, aura dominannya memenuhi seluruh panggung saat dia mengamati 9 pesaing dengan dingin. Di antara 9 pesaing, dia paling tertarik pada Huo Yuhao. Hanya ketika dia melihat Huo Yuhao, tatapannya berubah lebih lembut. Meskipun ia juga mewakili organisasi bawah tanah, Ye Yulin merasa bahwa Huo Yuhao tampak sangat bertekad, bahkan dengan disabilitasnya. Bagaimanapun, insinyur jiwa membutuhkan banyak sumber daya. Jauh lebih sulit bagi insinyur jiwa yang lumpuh untuk mendapatkan sumber daya dibandingkan dengan insinyur jiwa normal. Jadi Ye Yulin lebih memperhatikan Huo Yuhao, kamu akan diberikan waktu 6 jam untuk membuat alat jiwa. Kamu hanya bisa membuat 1 alat jiwa, tapi kamu bisa menggunakan bahan apapun yang kamu mau. Namun, kamu tidak bisa menggunakan produk setengah jadi yang telah dirakit sebelumnya. Jika kamu ketahuan melakukan hal seperti ini, kalian akan langsung didiskualifikasi. Pada saat yang sama, aku perlu mengingatkan kalian semua bahwa kalian tidak akan diberi waktu istirahat setelah 6 jam. Kami akan segera memasuki tes teknis, peringkat terendah dari 9 akan dieliminasi, dan peringkat juga akan menentukan tempat Anda di perempat final. Itu sebabnya penting bagi Anda semua untuk menghemat energi saat membuat alat jiwa, sehingga Anda akan punya sisa tenaga untuk menghadapi tes teknis. Kesulitan tes teknis akan sangat tinggi. Setelah mendengar kata-kata Ye Yulin, 9 pesaing itu tercengang. Bahkan jika Ye Yulin mengklaim bahwa tes teknisnya akan sulit, itu pasti sangat sulit. Huo Yuhao juga sedikit terkejut. Dia menutup matanya dan meletakkan tangannya di atas meja. Dia menunggu dalam diam, waktunya dimulai sekarang. Naikkan penghalang kedap suara. Saat Ye Yulin berteriak, lapisan putih redup muncul dari sisi panggung. Cahaya putih lembut dengan cepat membentuk langit-langit di langit dan menutupi panggung. Semua kebisingan eksternal diisolasi. Ye Yulin juga kembali ke posisinya dan memperhatikan para insinyur jiwa saat mereka bekerja. Huo Yuhao segera pindah setelah Ye Yulin berteriak. Dia meraih sepotong logam langka dengan masing-masing tangannya sebelum pindah ke peralatan stamping di atas meja. Sisanya memulai susunan formasi mereka, karena mereka berada dalam kondisi terbaik saat ini. Huo Yuhao, sebaliknya, memulai dengan cangkang alat jiwanya.
Dia sangat cepat, dan menggunakan banyak potongan logam dan peralatan langka untuk membentuk cangkang alat jiwanya. Dia juga orang yang paling banyak terharu karena pilihannya. Dia menciptakan potongan-potongan abrasif. Ukurannya juga cukup besar. Ye Yulin telah mengamatinya sebelumnya karena kecacatannya. Dia bahkan lebih tertarik sekarang. Melihat metode yang dia gunakan, Ye Yulin sedikit terkejut. Apa yang sedang dilakukan pemuda ini? Mengapa dia tidak membuat susunan formasinya saat dia paling fokus, melainkan membuat kulit terluarnya? Apakah menurutnya lebih sulit membuat kulit terluar dibandingkan dengan susunan formasi yang rencananya akan dia gunakan? Meskipun dia berpikir seperti ini, dia tidak akan pergi dan mengganggu Huo Yuhao. Setiap pesaing dapat memilih bagaimana mereka ingin menciptakan alat jiwa mereka. Huo Yuhao terlalu cepat. Hanya dalam beberapa menit, sudah ada lebih dari 10 cangkang logam di meja ukirannya. Terlebih lagi, masing-masingnya cukup besar. Dia perlu meletakkan beberapa di antaranya di tanah sebelum dia dapat melanjutkan pekerjaannya. Di antara 7 juri, tetua paling kiri mengerutkan alisnya dan berkata, "Jangan bilang padaku bahwa anak cacat dari aliansi Dusquater mencoba mengambil semua logam langka dengan menciptakan alat jiwa sebesar itu." Ye Yulin juga mengerutkan alisnya. Dia juga memikirkan hal yang sama. Tampaknya sangat mungkin. Sudah kurang dari 15 menit, tapi Huo Yuhao sudah menggunakan banyak logam langka. Pada saat yang sama, dia telah menciptakan banyak potongan kulit terluar. Sepertinya alat jiwa yang dia ciptakan hari ini akan berukuran sangat besar. Manfaat menciptakan alat jiwa seperti itu adalah dia bisa pergi dengan banyak logam langka. Namun, dia hanya menggunakan logam langka yang lebih murah dan belum menggunakan logam yang lebih berharga. Hanya saja Yulin tidak tahu apa yang ingin dia ciptakan. Apakah itu karya asli? Itu akan menarik. Huo Yuhao sangat cepat, dan tampak sangat serius juga. Namun, tidak ada seorang pun yang memperhatikan bahwa dia tampak kurang cerdik dibandingkan sebelumnya, meskipun dia masih terlihat sangat gigih. Sungguh menyiksa mengalami keterpisahan rohani. Dia menoleransi serangan kelemahan yang dia rasakan ketika rohnya terpisah dari tubuhnya. Meskipun dia tidak lamban, lautan rohaninya mengepul, akan sangat bagus jika kekuatan spiritualku menjadi material. Ketika saya mencapai alam materi konkret, saya tidak akan mengalami banyak masalah dalam menjalani keterpisahan spiritual. Tentu saja Huo Yuhao tahu bahwa dia harus membuat susunan formasinya ketika dia memiliki energi paling banyak. Hanya saja dia tidak bisa fokus saat ini. Bagian dari kekuatan spiritual yang dia pisahkan dari dirinya di dalam kereta telah meninggalkan tempat ini di bawah penyembunyian tiruannya dan kembali ke kota Radian. Dia telah mencoba pemisahan spiritual seperti itu sebelumnya, namun harus tetap dalam keadaan diam agar energinya dapat terfokus pada kekuatan spiritual yang telah terpisah dari tubuhnya. Namun, kali ini berbeda. Tubuh aslinya harus bersaing di sini, sementara dia memisahkan kekuatan spiritualnya untuk melakukan tugas lain. Ia berhasil, namun efek sampingnya masih membuatnya pusing. Terlebih lagi, wujud spiritual dan tubuh aslinya terus berubah dalam pikirannya. Jika bukan karena semangatnya yang cukup kuat, perubahan yang terus-menerus ini akan membuatnya gila. Namun, ia mulai beradaptasi seiring berjalannya waktu. Jejak rohnya telah ada dalam wujud rohaninya. Kesadaran dalam jejak rohnya perlahan terbangun, dan dia berhasil memisahkan energinya secara perlahan di antara kedua sisi. Dia benar-benar melakukan banyak tugas sekarang, namun, ini adalah upaya pertamanya untuk melakukan hal semacam itu. Tidak dapat dipungkiri bahwa dia tidak dapat berkonsentrasi. Ketika wujud spiritualnya melayang di udara, ada beberapa kali ia hampir mengalami kecelakaan. Meskipun tidak ada yang salah sejauh ini saat dia mengerjakan alat jiwanya, dia tidak mungkin mengembangkan susunan formasinya, karena dia tidak dapat fokus dengan benar. Ketika bentuk spiritualnya terpisah darinya, Huo Yuhao mengumpulkan banyak kekuatan spiritualnya di dalamnya. Itu adalah perpisahan yang menarik. Keterampilan jiwanya juga dapat dipisahkan antara kedua tubuhnya. 4 keterampilan dari cincin jiwa pertama mata rohnya dialokasikan ke bentuk rohaninya. Tanpa deteksi spiritual di tubuh aslinya, dia hanya bisa membuat kulit terluar dari alat jiwanya. Untungnya, ini bukan pertama kalinya dia menciptakan alat jiwa ini. Setidaknya dia paham dengan langkah-langkahnya. Ada juga banyak logam langka yang tersedia untuknya. Dia tidak peduli dengan kegagalan, dia hanya ingin meningkatkan kecepatannya. Dia ingin memberikan kejutan besar kepada semua orang.
Alat jiwa yang dia ciptakan sangat penting untuk kejutan itu. Saat dia menciptakan alat jiwa ini di masa lalu, dia tidak tega menggunakan logam langka. Sudah sangat bagus jika dia bisa menggunakan besi yang bagus. Tetapi sekarang dia memiliki sumber daya yang sangat bagus, dia tidak bisa menolak kesempatan sebaik itu. Dia harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya. Selain itu, ia akan mendapatkan keuntungan yang besar jika berhasil menciptakan alat jiwa ini. Segera, 1 jam telah berlalu, saat Yi Yulin menaruh sebagian besar perhatiannya pada Huo Yuhao selama ini, dia mulai memikirkan beberapa hal. Apakah anak ini menciptakan alat jiwa berbentuk manusia? Bagaimana mungkin, dari kulit luar yang dirakit oleh Huo Yuhao, dia tampak membentuk-bentuk seseorang. Namun, semua orang di dunia insinyur jiwa tahu betapa sulitnya menciptakan alat jiwa berbentuk manusia. Yi Yulin pernah mencobanya sebelumnya. Namun, alat jiwa berbentuk manusia membutuhkan terlalu banyak transduser susunan formasi. Persyaratan sumber daya yang dibutuhkan dan jumlah susunan formasi yang harus dihubungkan, serta kendali seseorang terhadap alat jiwa, terlalu tinggi, tidak sulit untuk menciptakan alat jiwa berbentuk manusia yang bisa dikendalikan. Bagian tersulitnya adalah menciptakan alat jiwa berbentuk manusia yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang secara signifikan. Itu harus lebih unggul dari kemampuan pengontrolnya sendiri dalam hal kecepatan, serangan, pertahanan, dan aspek lainnya. Itu juga tidak boleh membatasi keterampilan jiwa yang dapat digunakan oleh pengontrol, bahkan seorang insinyur jiwa kelas 9 merasa kesulitan untuk membuat alat jiwa berbentuk manusia, namun pemuda yang bahkan belum berusia 30 tahun ini mencoba membuatnya di turnamen ini. Kenapa dia begitu percaya diri? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia dapat menciptakan alat jiwa berbentuk manusia dalam waktu 6 jam? Dan apakah itu bisa membantunya memenangkan turnamen ini? Tidak. Mata Yi Yulin tiba-tiba berbinar. Dia mulai memahami apa yang sedang dilakukan Huo Yuhao. Anak ini tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Dia pasti akan menderita nantinya. Jika dia bisa menciptakan alat jiwa berbentuk manusia yang bisa membantunya bergerak, dia mungkin akan menang. Namun, alat jiwa berbentuk manusia seperti itu harus dilengkapi dengan alat jiwa tipe ofensif tambahan, namun aturannya menyatakan bahwa setiap pesaing hanya dapat membuat 1 alat jiwa. Bagaimana cara dia mengatasi dilema ini? Jangan bilang kalau dia akan kalah setelah menyelesaikan alat jiwa berbentuk manusia ini, bahkan jika ini masalahnya, bisakah dia benar-benar menyelesaikan ratusan susunan formasi yang dibutuhkan untuk alat jiwa berbentuk manusia dalam waktu 6 jam? Dan membuatnya bergerak? Tidak mungkin. Tiba-tiba, Starsky Doluo merasa sangat bingung. Dia semakin penasaran saat dia melihat Huo Yuhao. Huo Yuhao terus mengerjakan alat jiwanya, tetapi dia tidak membuat susunan formasi apapun. Dia sekarang membuat beberapa komponen yang lebih kecil. Logam langka yang ia gunakan pun menjadi semakin berharga. Logam langka yang bagus memang berbeda. Perbedaan antara penggunaan tembaga pegas tangguh dan tembaga halus biasa untuk membuat komponen yang sama memang sangat besar. Dulu, saya hanya berhasil 1 kali setelah gagal berkali-kali, dan saya masih harus mengkhawatirkan kekuatan. Namun, saya telah berhasil dalam 1 kali percobaan menggunakan tembaga pegas ini, dan kekhawatiran saya juga hilang. Perbedaannya terlalu besar. Sejak ia menjadi insinyur jiwa, Huo Yuhao belum pernah begitu menikmati dirinya sebelumnya. Itu adalah kenikmatan yang diperoleh dari kemewahan, namun, wujud spiritualnya yang konkret dan tidak berwujud dengan cepat melakukan perjalanan kembali ke kota radian bahkan ketika dia menikmati pengalaman ini dengan tubuh aslinya. Akademi Teknik Jiwa Kekaisaran Sun Moon benar-benar sunyi sekarang. Tidak lama kemudian lampu padam. Para siswa akademi sudah lama kembali ke asrama mereka, malam telah tiba, dan cuaca tampak sedikit suram. Pencahayaan sangat buruk saat malam tiba. Hanya lampu jiwa di sepanjang sisi dinding akademi yang berhasil memberikan penerangan ke sekeliling mereka. Ada beberapa sosok yang berdiri di gerbang tidak jauh dari akademi. Mereka berhasil menyamarkan diri dalam kegelapan. Kenapa dia tidak ada di sini? Suara wanita yang menawan terdengar sedikit cemas. Jangan cemas, jawab sebuah suara dingin. Itu adalah suara yang bisa meninggalkan kesan mendalam di benak seseorang pada titik ini. Awan di langit tampak menyebar. Secercah cahaya bulan melintas melewati sudut gelap tempat mereka berada, menampakkan 5 sosok. Mereka menunggu dalam diam. Ada 5 orang: Ji Juan, Jing Xian, Xiao Xiao,
Wang Dong'er dan Wang Qiu'er, ya, Wang Qiu'er dan Wang Dong'er ada di sana. Seluruh sekte Tang sedang menunggu di luar hotel, selain Bei. Mereka semua tampak siap beraksi, padahal seharusnya saat ini mereka sedang beristirahat di kamar hotel. Wang Dong'er dan Wang Qiu'er adalah dua orang yang berbicara sebelumnya. Wang Dong'er mengerutkan alisnya dan memperlihatkan tatapan misterius di matanya. Dia tidak khawatir tentang operasi malam ini, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak khawatir ketika dia mendengar bahwa Huo Yuhao akan melakukan pemisahan spiritual. Tubuh asli Huo Yuhao masih harus bersaing, dan dia diawasi oleh banyak mata di mana dia berada, termasuk banyak individu kuat dari Gereja Roh Kudus. Nyawanya mungkin terancam. Hichaito tidak mungkin melindunginya sendirian, namun, sekarang sudah terlambat. Mereka hanya bisa mengikuti rencana dan pengaturan Huo Yuhao, semua uang ada di kartu ini. Periksa. Su Sanshi mengenakan topi dan kerudung hitam. Jiang Nanan juga sama. Ada seorang pria parubaya yang licik di depan mereka. Dia melihat sekeliling, lalu dengan cepat mengambil kartu itu dari Su Sanshi. Dia mengambil alat jiwa kecil dan memasukkan kartu itu ke dalamnya. Segera, angka astronomi muncul di layar alat jiwa ini. Pria parubaya yang licik juga tampak jauh lebih santai. Di mana barangnya? Su Sanshi bertanya. Dia menggunakan dominasinya pada saat ini.